البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap Kitabul Jami' min Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu distarkan terlebih dahulu yang sudah kita lalui berkali-kali. Setelah itu baru kita baca pembahasannya. Tafadhalu. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kita lanjutkan simak baik-baik halaman 59. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih 59, simak baik-baik 59. Bagian tengah itu disimak baik-baik. Pembahasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasannya berbicara banyak dalam kebaikan tidak ada larangan. Seperti yang berdakwah, menyampaikan muhadharah, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu tidak ada larangan. Tapi berbicara banyak pada perkara yang tidak bermanfaat, apalagi bohong, apalagi mendongeng yang tidak ada kebenarannya, hindari, jauhi. Karena itu semuanya termasuk apa? Termasuk pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dalam hadis yang lainnya perhatikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi jangan sampai dongeng cerita sama temannya itu bohong. Itu enggak dibenarkan dalam syariat. Karena seringnya orang kalau enggak paham, dongeng cerita biar tertawa temannya. Kemarin mano seterbang dari pohon ke sebelahnya, padahal loncat nggak terbang, tertawa, misalkan. Nggak bagus seperti itu. Canda boleh tapi jangan berlebihan. Seperti candanya Rasulullah dengan seorang apa? Wanita tua itu kita lewati kan. Perempuan tua dicandai dengan canda syariat. Perhatikan ya, canda syariat, bukan abal-abalan dan bukan modus. Tapi benar-benar nanti di akhirat seperti itu. Apa tandanya itu? La yadkhulul jannatal ajuz. Tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya perempuan tua tadi menangis. Kemudian setelah menangis, didatangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau menangis? Kata si wanita tadi, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya tidak ada di surga perempuan tua. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, memang di surga tidak ada perempuan tua. Semua wanita, semua perempuan menjadi muda belia. Masya Allah, umurnya rata-rata sepadan. Wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka para wanita di surga menjadi gadis semuanya. Jangan pernah berharap janda di surga. Paham ya? Surga itu semuanya gadis semua, enggak ada janda di sana. Paham ya? Di dunia masih ada janda. Iya enggak? Nah, jantu, janmut, janda tua dan muda. Di surga enggak ada. Paham ya? Yang ada hanya bidadari surga, Masya Allah. Naam. Di sana ingat-ingat barakallahu fiik. Naam, tidak ada janda. Yang ada gadis semuanya. Nasallaha an yaj'alana min ahlil jannah. Kita lihat sini barakallahu fiik. Wasamtu, perhatikan baik-baik, wasamtu, dan diam itu disimak di situ kitabnya. Yakunu al-syarr la 'anil khair. Diam itu dari perkara yang jelek, bukan dari perkara yang baik. Sekarang banyak dai bermunculan di medsos, paham ya? Baik dai YouTube atau dai selebritis yang mereka dengan gambar makhluk nyawa, itu ketika berdakwah dongeng. Dan dongengnya kadangkala terlalu kelewatan. Pernah diperdengarkan ke anak waktu itu dengan suara audio. Ada seorang ustaz bahkan dikiaikan itu sembrono dia, kisah seputar mungkar nakir. Kalau kita dunia itu imannya kuat, ibadahnya kuat, nanti kalau malaikat mungkar nakir tanya, getak aja takut dia.
Bayangkan itu. Ngawur kan ujung-ujungnya. Masa oleh kamu karena digertak? Kiai orang Jawa ini. Jarkoni Asmuni. Enggak usah sebutkan namanya, pokoknya itu sukanya ngejek-ngejek Ahlussunnah itu. Kiai itu. Allahul musta'an. Jadi pertanyaan mungkar nakir itu suruh apa? Suruh ngelawan gitu loh sama orang tadi. Allahul musta'an. Seperti itulah keadaannya kalau tidak memiliki ilmu yang syar'i kemudian apa? Ataupun punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Allahul musta'an. Dan lihat sini, wa fil hadits al-akhar, perhatikan hadits yang lain, bi'sa matiyatur rajul za'amu. Artinya sejelek-jelek tunggangan kendaraan seorang lelaki atau seseorang adalah apa? Adalah katanya dan katanya. Jadi paling nikmat itu nyebarkan katanya dan katanya. Kita semoga diselamatkan hal itu ya. Kata si fulan, ente ini juragan ini ya. Kata si fulan, ente kemarin menyuri ya. Kata si fulan, ente kemarin harus nikah ya. Kata si fulan, ente ini orangnya pedagang besar tapi nggak pernah berhasil. Ini katanya, itu paling nikmat sudah. Tapi lihat sejelek-jelek, lihat ini. Sejelek-jelek tunggangan seorang yang dia kendarai adalah qila wa qal. Katanya dan katanya. Wa fil hadits al-akhar, perhatikan ini dan dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Itu keliru itu harakatnya. Dibenahi an yuhadditsa. An yuhadditsa itu keliru itu. An yuhadditsu keliru. Yang benar mansub pakai an. Cukuplah sebuah kedustaan untuk seorang yang dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Karena tidak setiap yang dia dengar itu pasti benar. Kadang-kala mungkin bisikan syaitan yang terkutuk, atau mungkin dia dengar kabar ini fulan bin alan yang sudah dimodifikasi, yang sudah diubah perkataannya, sehingga kadang-kala perlu kita mencari kejelasan terlebih dahulu untuk memastikan benar nggak yang diucapkan. Jangan-jangan cuman ucapan yang apa? Tidak benar atau kebohongan. Kita lihat lagi, perhatikan. Fayanbaghi lil mu'min, masalahnya bagi seorang mukmin disimak an yakhtarul kalam at-thayyib idza takallama bih. Hendaknya bagi seorang mukmin memilih, memilih artinya. An yakhtarul kalam, memilih ucapan at-thayyib yang baik, yang bagus idza takallama bih, apabila dia berbicara dengannya. Wa an yakuffa 'an kalam as-sayyi', dan menahan diri ucapan yang jelek. Jangan pernah barakallahu fiik menyebut saudaranya dengan sebutan-sebutan nama hewan, kalb atau semisal, jangan. Paham ya? Hindari barakallahu fiik, karena apa? Itu termasuk ucapan yang tidak bagus. Biasanya memicu untuk orang itu ribut biasanya. Kalau udah manggil-manggil dengan nama hewan biasanya ribut. Ujungnya kelahi. Ya kelahi lima nangis, lima meninggal dari itu. Paham ya? Barakallahu, kalau kelahinya beneran kan dengan seperti itu. Ada yang nangis dan meninggal dunia ada juga. Tahan ucapan-ucapan seperti itu. Wa alla ya'khudh mimma yasma' illa thayyib, dan hendaknya dia tidak mengambil apa yang dia dengar kecuali yang baik saja. La yuhadditsu bi kulli ma sami', dan tidak menceritakan semua yang dia dengar. Yang perlu disampaikan sampaikan, yang tidak perlu disampaikan tahan. Bal yakhtaru wa yanzur, bahkan dia memilih dan memperhatikan. Fayudhir at-thayyib alladhi yanfa'un nas, dia menampakkan kebaikan yang bisa memberikan manfaat untuk manusia. Wa yad'u, bukan yad'u, yad'u ya. Wa yad'u ma siwa, dan meninggalkan. Yad'u artinya yatruku, bukan yad'u, yad'u. Yad'u itu artinya yatruku, dan dia meninggalkan apa yang selainnya. Yang ditampakkan yang baik seperti ngajari manusia. Jadi gak ada salahnya ketika misalkan antum punya adik di rumah, ya kan, ngajari adik antum alif ba ta sa jim ha kha, enggak masalah. Itu bagus sekali itu. Awal mulanya dia enggak tahu, suruh bilang ba misalkan. Ba, ta misalkan. Nanti kalau dia udah bisa kemudian bisa baca Al-Qur'an, kemudian antum meninggal dunia, pahala yang antum ajarkan dulu itu masih mengalir. Paham ya? Pahala dari hasil yang antum ajarkan dulu itu mengalir. Kenapa? Karena mengajarkan kebaikan, yang kebaikan itu terus berlangsung. Kita lihat sini. Kata beliau, perhatikan baik-baik. Dikit lagi. Amma idha'atul mal, ada pun menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Idha'ah itu menyia-nyiakan. Dalam kurung menghambur-hamburkan. Boros maksudnya. Ada pun menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan harta, disimak baik-baik. Maknanya adalah ada muhibdih, dia tidak menjaganya. Bal yudhanyi'uhu fil haram, bahkan dia menghambur-hamburkan, menghabiskannya dalam perkara yang haram. Yudhanyi'uhu itu menghambur-hamburkan, menghabiskan. Paham ya? Menghambur-hamburkan, menghabiskan, menyia-nyiakan dalam perkara haram. Artinya sama semua itu. Yudhanyi', menghabiskan, menghambur-hamburkan fil haram, dalam perkara haram. Paham ya? Nah, malah beli apa barakallahu fiik? Beli apa yang itu, yang untuk apa, yang
Bisa membahayakan itu. Beli mercon apa? Mercon. Ramadan beli mercon. Bukan puluhan ribu, jutaan dia beli. Karena mercon yang besar-besar itu. Paham ya? Ternyata dia nyalakan nggak lihat-lihat. Tetangganya itu punya sakit jantung dia. Begitu ledakan geblaklah saudaranya. Tetangganya itu meninggal dunia. Haram, mengganggu yang lainnya. Paham ya? Jadi saran buat antum dan kita semuanya. Ketika antum pulang kampung atau mungkin antum di suatu tempat, pastikan enggak usah ikut campur sudah. La mercon wala petasan wala syai' yang mengganggu jangan. Paham ya? Tapi kan mereka juga gini gitu, enggak usah gini gitu. Uang tadi tabung saja sudah, belikan jubah Haramain. Paham ya? Beli mercon sampai 500.000 bayangkan tuh. Dinyalakan ketika malam Idul Fitri. Allahul musta'an. Yang disayangkan, yang nyalakan mercon itu ketika di pondok pesantren berjubah dia, di pondok pesantren itu berjubahlah dia. Karena pakai sorban ya. Pulang kampung lupa sorbannya, lupa jubahnya dia. Ikut gerombolan-gerombolan pas mercon itu. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kondisikan ya. Allahumma salim salim. Barakallahu. Jangan itu mengganggu ketentraman, mengganggu kenyamanan dan ganggu orang. Kalau orang itu meninggal dunia gara-gara kita nyalakan mercon tadi bahaya. Dosanya besar. Orang penyakit jantung itu tahu sendiri kan, suara dikit aja kita keras dah. Ngeblak. Nah, Allahumma salim salim. Kita lihat sini. Aufil la'ib, atau dia malah justru menghabiskan hartanya untuk apa? La'ib permainan. La'ib permainan, beli game. Besar itu. Paruh ruangan khusus di kamar khusus itu tiap malam main game terus ya. Allahul musta'an. Wallahu, atau permainan yang sia-sia. Beli gitar, musik, dah sia-sia haram lagi. Nah, Allahul musta'an. Hati-hati ini. Au fi asbah dzalik mimma laysa fi faedah, atau yang semisal itu dari perkara-perkara enggak ada faedahnya. Jadi kalau punya harta simpan baik-baik. Imma perkara yang baik, perkara yang sunnah, perkara yang barakallahu fiik yang ada manfaatnya, jangan dibelikan perkara yang haram atau perkara yang apa? Sia-sia. Wal malahu sya'nun, harta itu punya kedudukan. Walahu faedah kabirah, dan punya apa? Manfaat yang besar fi amri din wa dunya, pada perkara agama dan dunia. Fal wajib hifdzuhu, maka yang wajib adalah menjaganya, wa sarfuhu fi ma yanfa', dan juga menghabiskannya pada perkara yang bermanfaat. Amma idha'atuhu fala tajuz. Perhatian yang terakhir ini. Adapun menghambur-hamburkannya, menghilangkannya, menghabiskannya pada perkara-perkara yang tidak baik, maka enggak diperbolehkan. Kucing itu gratis banyak, ngapain beli kucing anggora sampai 5.500.000? Lebih baik 5.500.000 tadi sedekahkan udah fuqara masakin. Kucing gratis banyak enggak gratis? Banyak. Enggak perlu jual beli kucing sudah. Banyak orang punya kucing gratis, mau ngambil silakan. Beli kucing anggora besar itu 5.500.000. Allah musta'an. Kita lihat sini. Li'anna idha'atahu tu'tabar sarafan wa tabdziran batilan la yajuz, dikarenakan menyia-nyiakan harta, tu'tabaru dianggap sarafan pemborosan, wa tabdziran pemborosan, batilan yang batil la yajuz, enggak boleh. Wallahu yaqul, dan Allah Ta'ala mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian apa? Barakallahu menghambur-hamburkan harta dengan cara boros tadi. Pastikan ya barakallahu fi hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalan kebatilan, bukan untuk perkara yang haram, bukan untuk perkara yang sia-sia. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.